Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 PD Birawa, PT Kasih Immanuel. Boleh sama-sama merayakan pada sore hari ini dengan kostum yang luar biasa dari daur ulang. Tapi sebelum itu sama-sama hari ini kita mau bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Bangsa kita boleh diselamatkan dan setiap kita boleh mengalami kemerdekaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah dimerdekakan boleh beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita sama-sama sore hari ini. Kita mau datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya jemput untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sikap hormat kepada bangsa Indonesia, lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat pujian bagi Allah kita ini kali. Tetap bangkit berdiri, hormat bagi Allah Bapa. Tapi bahwa setiap syukur dan penghormatan kami yang terbaik pada Tuhan kami. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh
Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-Mu buat kami hari ini. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah. Mari Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kuasa-Mu menyertakan setiap kami, Tuhan, yang bertugas hari ini Kau rapi, baik puji-pujian, baik juga Tuhan Yesus yang para singer, bahkan juga pemain musik, Pak, operator, semua Tuhan yang bertugas Kau rapi. Dan kami semua yang hadir tempat ini Tuhan diberkati oleh kuasa-Mu, dinyatakan mujizat bagi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk pembicara kami hari ini. Mari Tuhan urapi, pakainya untuk mengajar kami, mendidik kami, karena firman-Mu adalah membukakan suatu hal yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih dan mengajari kami. Masa tidak berdoa juga Tuhan, kami menolak menghardik setiap kekuatan apapun yang mengganggu ibadah kami demi nama Yesus. Dan kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Sekali lagi Tuhan memberkati tempat ini dengan kuasa dan otoritas. Memberkati keluarga yang menyediakan tempat itu, Pak Birawa dengan istri Bu Erti, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan sebagaimana Tuhan memberkati Eda membuka tempatnya untuk bait Roh Kudus-Mu atau bait-Mu. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, bersama dengan segala orang kudus di segala tempat, kita akan angkat pengakuan iman rasul kita. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah secara Pontius Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus datang, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. 81 bangsa kami ada di dalam anugerah kemerdekaan yang Tuhan kasih. Dan kami percaya segala sesuatunya indah karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengurapi. Saat ini kami rendahkan setiap hati kami Tuhan, berdatang dengan setiap syukur kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Yesus, terima kasih. Buat sore hari ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan, bawa setiap syukur kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku kami lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Berikan tepuk salah-salah buat Tuhan kita yang akan kami datang bersyukur Yesus, sama-sama dengan pujian. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, berterima kasih
Bahkan bangsa kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau Allah yang ajaib, yang layak kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang berkemenangan boleh sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorak kemenangan yang mana? Haleluya. 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 Karena sekarang ini kau dimerdekakan, kau diselamatkan Tuhan. Mari memuji Tuhan sore hari ini. Kita punya Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Tetap kami berdiri. Tepuk tangan semua. Satu suara sama-sama kita mau nyanyikan dari tempat. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menambah hidup segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, kerajaan atasku. Satu suara pilih kasih baru yang katakan ajakan Tuhan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, melintas namanya. Siapa katakan Yesus, Kaulah Raja mulia. Satu suara kami tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menyamai segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, kerajaan atasku. Setiap kita yang diselamatkan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Yesus, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak. Kami kuasa setiap kami memberi setiap selalu ibadah. Kaulah Raja mulia. Tangannya sama-sama di atas kepala yang sudah diselamatkan, dimerdekakan. Satu suara katakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, yang memberikan setiap kami kemenangan. Melepaskan kami dari segala sakit penyakit, melepaskan setiap putus-putus bersama. Kami diberikan dan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Layak ditinggikan. Oh, ajar Kau Yesus, ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi sama-sama, Raja mulia. Raja mulia. Suara-suara yang di belakang suaranya boleh lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Kita mau sorakan haleluya. Satu suara. Yesus Raja di atas segala raja. Serukan namanya. Dia Raja yang hebat, yang besar. Tangannya sama-sama.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Ada kuasa dalam setiap usia dan luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan nama Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yang akan tergoyahkan, tergoyahkan, yang akan terjawab dan berkuasa. Bersama-sama Bapak, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Satu suara serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dengan Yesus nama yang berkuasa, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi selamat buat Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya, silakan duduk kembali. Yang hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian pujian dari Om Yoga. Puji Tuhan, Shalom, Merdeka. Lagu pujian ini didasarkan dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 1, Filipi pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Hidup ini suatu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu, harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sama-sama kita nyanyikan puji dari awal ya. Mari sama katakan hidup ini suatu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu, harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya, haleluya.
puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Haleluya. Sip. Puji Tuhan, kesaksian dari Om Yoke. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Oma Happy. Kopi ini kepanasan. Shalom Bapak Ibu yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kehidupan ini, terutama situasi sekarang di negara Indonesia, semua udah pada tahu. Tetapi yang jelas di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan yang sejati. Jadi kita hadapi kehidupan ini, jalan yang harus kita tempuh hanya di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kau tak pernah sendiri.
Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesaksian pujian dari Oma Happy. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ini yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita punya Tuhan yang selalu setia bagi setiap kita. Mari kita siapkan lagi kita sore hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Kita biar percaya dan berserah total, berserah penuh kepada tangan kuasa Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, tapi kami tahu penyertaan-Mu Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Gada dan tongkat-Mu itu yang melindungi, menyertai setiap kami Tuhan. Kami tahu Kau gembala kami yang baik, Kau yang membawa setiap kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih Yesus. Kami mau duduk tenang. Roh Kudus ambil alih setiap baca firman-Mu, biar kami mau mendengar, merenungkan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hadir di setiap langkahku, Kau berlita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu, sekalipun dalam badai tak akan ku goyah. Selalu tahu dalam kesesakan Kau meliharaku. Berserah penuh, berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Berserah penuh, berserah penuh, berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan setiap kami, Kaulah kemenanganku. Dengan tepuk tangan untuk Allah yang menjadi sumber kemenangan setiap. Haleluya Yesus. Kau hadir dalam setiap langkah hidup kami. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau berlita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Sekalipun di dalam gelap tak akan ku ragu. Dalam badai tak akan ku goyah. Ku tahu dalam kesesakan Kau pelihara. Mari sama-sama kita
Engkau selalu berkarya, dan kami tahu di dalam Yesus kami sudah merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan biarkan saat ini kebenaran-Mu memerdekakan kami, dan firman-Mu berbicara kepada kami, tegur kami, perbaiki jalan hidup kami, kuatkan kami, nyatakanlah pribadi-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu. Kami butuh firman-Mu, sebab itu urapi setiap kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada artinya ini Tuhan. Kau yang memampukan hamba-Mu ini, karena sungguh hamba-Mu sangat amat terbatas, tetapi firman-Mu tak terbatas. Roh Kudus Kau tidak pernah terbatas. Silakan Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah, sampaikanlah kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini. Kami tolak semua yang bukan dari Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami dikuatkan, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua percaya dan siap untuk diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum duduk, salam kanan kiri katakan merdeka, 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 merdeka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Pak Bu, Tuhan berkati. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu Saudara, dan selamat sore, selamat malam, shalom. Sekali lagi terima kasih buat kepercayaan Bapak Ibu sudah mempercayakan saya untuk berdiri di sini, sharing firman Tuhan. Izin perkenalan dulu, nama saya Andrew. Saya punya 2 marga Bapak Ibu Saudara. Marga yang pertama, saya namanya Andrew Gunawan Bapak Ibu. Singkatan gundul tapi menawan. Ya. Marga yang kedua, marga saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan ya. Karena pendeta tugasnya dimanapun kapanpun dipanggil harus bisa. Oke. Hari ini siap diberkati firman Tuhan, amin. Bapak Ibu, ini bulan kemerdekaan ya. Dan kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita sudah merdeka, amin. Dan secara bangsa kita sudah merdeka. Tapi yang saya lihat dari banyak orang Kristen, banyak dari orang Kristen belum merdeka hatinya dari yang namanya kekecewaan. Betul atau betul? Betul. Tanya sama kiri kananmu, kamu masih suka kecewa? Ayo tanya sama kiri kananmu, kamu masih suka kecewa? Banyak orang Kristen tahu firman, datang ke gereja, tapi hatinya nggak plong. Masih banyak pahit dalam hatimu, entah kepada manusia, kepada keadaan, atau lebih parah lagi banyak yang kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu saya katakan ya, kecewa itu normal. Tapi kalau Anda menyimpan kekecewaan itu terlalu lama, maka kekecewaan itu akan menjadi sesuatu yang pahit. Anda akan menyimpan amarah, dan firman Tuhan berkata amarah manusia tidak pernah mengerjakan kebaikan. Katakan amin. Bapak Ibu, amarah dalam hatimu, kekecewaan dalam hatimu yang kau simpan terlalu lama, itu yang akan menggerogoti hidupmu dari dalam. Ya? Anda benci sama orang terlalu lama, makan nggak mungkin enak, minum nggak mungkin enak. Seperti lagunya, aku senang makan apa? Aku senang minum juga ku ingat kamu. Gak enak Bapak Ibu hidup dalam kekecewaan. Bapak Ibu saya katakan ya, kecewa sebentar itu normal. Siapa yang gak pernah kecewa? Yang ngomong sama Anda pun pernah kecewa. Tapi saya katakan jangan menyimpan kekecewaan itu terlalu lama. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa hari ini kita semuanya dimerdekakan dari kekecewaan. Yang mau katakan amin. Oke. Ada 2 hal yang menyebabkan banyak orang tidak merdeka dari kekecewaan. 2 hal ini boleh ditampilkan. Oke. Kekecewaan terjadi akibat 2. Yang pertama, ekspektasi yang salah mengenai kehidupan. Ini kayaknya ada sedikit echo ya. Ada reverbnya, mungkin ada yang boleh bantu matikan di efeknya ini. Enggak. Ada yang efek echo yang membuat suara saya jadi gema. Makasih Pak. Oke. Yang pertama adalah ekspektasi yang salah mengenai kehidupan. Yang kedua, banyak kekecewaan terjadi bukan karena Tuhan mengecewakan, tetapi karena kita jadi orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Saya hari ini cuma punya waktu yang terbatas. Saya hari ini akan berbicara tentang yang pertama saja. Kekecewaan terjadi
Dan banyak kita masih belum merdeka dari kekecewaan karena kita punya ekspektasi yang salah mengenai apa? Kehidupan. Oke, kita mau lihat sama-sama sebelum kita masuk dalam poin. Kenapa kok ada banyak orang Kristen yang ekspektasi yang salah, dan apa ekspektasi yang salah itu dan kebenarannya seperti apa? Sebelum kita masuk ke dalam poin, yuk sama-sama kita baca di Mazmur 88. Saya undang Bapak Ibu Saudara semuanya yang bisa untuk melihat, untuk bisa membaca. Ini agak panjang dari ayat yang 1. Ini seluruh pasal kita akan baca sama-sama dari ayat 1 sampai ke 19. Dan kita mau melihat apa yang pemazmur katakan. Dan pemazmur ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang tinggal di bait Allah. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Ayo sama-sama dengan suara keras kita mulai dulu dari ayat kedua aja ya. Langsung dari ayat kedua ya, karena waktu. Dengan suara keras sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Di waktu siang aku berseru kepadamu, di waktu malam aku menghadap Engkau. Semoga doaku sampai kepadamu. Dengarkanlah seruanku. Aku ditimpa banyak apa? Ini pemazmur ya katakan. Aku ditimpa banyak kesusahan, maut sudah diambang pintu. Aku seperti orang yang akan turun ke liang kubur, orang yang kehabisan tenaga. Aku ditinggalkan di antara orang mati seperti orang terbunuh. Terbaring dalam kuburan seperti orang yang kau lupakan sama sekali, orang yang tidak kau tolong lagi. Ini bukan dari orang yang kafir. Ini orang pemazmur, dia berkata ini. Engkau melemparkan aku ke dalam lubang yang dalam, ke liang kubur yang dalam dan gelap. Kemarahanmu menekan aku, dengan berat aku hancur tertindas oleh murkamu. Lanjut, sama-sama. Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, dan kau buat aku memuakkan bagi mereka. Aku terkurung dan tak dapat keluar. Mataku menjadi redup karena sengsara. Setiap hari aku berseru kepadamu Tuhan, dan berdoa dengan tangan terentang. Apakah Engkau membuat keajaiban untuk orang mati? Apakah mereka bangkit dan memuji Engkau? Apakah kasih-Mu diberitakan dalam kuburan, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Adakah yang mengetahui keajaiban-Mu dalam kegelapan, atau kebaikan-Mu di negeri tempat orang dilupakan? Tetapi aku mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Setiap pagi ku panjatkan doa kepadamu. Ya Tuhan, mengapa Engkau menolak aku? Mengapa Kau palingkan wajah-Mu daripadaku? Sejak kecil aku sengsara dan diincar maut. Aku kepayahan menanggung hukuman-Mu. Kemarahan-Mu yang dahsyat menghancurkan aku. Serangan-Mu yang hebat membinasakan aku. Sepanjang hari kemarahan-Mu seperti banjir mengelilingi aku, mengepung aku dari segala penjuru. Kawan-kawanku yang akrab Kau jauhkan daripadaku. Tinggal kegelapan menemani aku. Dan selesai doanya. Bapak Ibu, pertama kali saya membaca Mazmur, dan percayalah di dalam kitab Mazmur banyak doa yang seperti ini. Ini sebuah doa yang tidak diakhiri dengan kata-kata iman, tidak diakhiri dengan pengharapan, diselesaikan dengan tinggal kegelapan menemani aku. Sudah selesai. Ada yang pernah doa seperti ini? Nggak ada kata-kata pengharapan. Pertama kali saya membaca pasal ini, dan Mazmur-Mazmur yang lain yang dalam doanya nggak ada kata-kata pengharapan, nggak ada seperti ini. Tuhan, aku yakin Kau menyelamatkan aku yakin Kau mendengar seruan doaku. Tetapi pemazmur begitu lelah, begitu kecewa dalam hidup ini, dia begitu berputus asa, sehingga doanya kepada Tuhan cuma berakhir dengan tinggal kegelapan menemani aku. Ini menceritakan tentang seseorang yang begitu mungkin capek berharap, mungkin terlalu kecewa dalam hidup ini, sampai berharap aja susah, sampai berdoa untuk yakin aja kayaknya capek gitu. Bapak Ibu pernah berada di dalam satu posisi di mana untuk percaya aja susah, untuk berharap dan bahkan positive thinking aja susah. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Dan bukan hanya Mazmur 88, ada banyak Mazmur-Mazmur yang lain. Bapak Ibu tolong bacalah Mazmur. Mazmur isinya bukan cuma Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu yang berkata. Tapi yang seperti ini banyak sekali. Dan pertama kali saya membaca pasal ini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan,
doa seperti ini kok dimasukin sih di dalam Alkitab? Pertama kali saya membaca pasal seperti ini kayak, Tuhan, kok rasanya imanku semakin down. Betul nggak? Kayaknya kita membaca kayak gini nggak ada faedahnya. Kita semakin down, nggak ada kata-kata pengharapan, nggak ada harapan bahwa Tuhan akan menolong. Ayat pasal ini cuma diakhiri dengan tinggal kegelapan menemani aku. Nah Bapak Ibu, ini yang membuat saya suka banget sama kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur adalah kitab yang sangat realistis. Sangat apa? Isinya bukan cuma Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terbukti, this is the life experience para pemazmur. Bukan orang kafir, bukan orang yang meninggalkan Tuhan, tapi orang yang cinta Tuhan, orang yang bermazmur, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Gak selalu hidup ini mulus-mulus saja. Akan datang ada kalanya dalam hidup kita akan mengalami yang namanya kekecewaan hidup. Bahkan untuk berharap aja susah. Bahkan untuk percaya aja gak gampang. That's why I really love reading Psalms. Saya suka banget membaca kitab Mazmur karena inilah realita hidup ini. Bahwa siapapun dari kita, Kristen atau nggak Kristen, percaya Tuhan atau nggak percaya, pelayanan atau nggak pelayanan, bahwa setiap kita akan berhadapan dengan yang namanya kekecewaan hidup. That's why, Bapak Ibu, salah satu sumber kekecewaan adalah banyak orang mempunyai ekspektasi yang salah mengenai kehidupan. Dan ketika ekspektasinya salah dan realitanya terjadi terbalik dari ekspektasinya, mereka berkata Tuhan jahat, Tuhan gak ada, Tuhan gak adil. Ayo kita lihat sama-sama. Klik. Apa ekspektasi yang salah yang seringkali saya temukan dalam pikiran banyak orang Kristen? Klik lagi. Nah, 3 hal ini kita akan bahas sebentar hari ini. Yang pertama, ekspektasi yang salah. Kalau saya ikut Tuhan, keadaanku selalu baik. Pernah punya pikiran gitu? Melayani Tuhan, gak mungkin hidupku ada masalah. Menang terus, gak mungkin rugi, gak ada ketidakadilan. Kedua, kembali ke yang tadi aja. Ini ekspektasi yang salah kedua. Kalau saya baik sama orang, orang akan baik sama saya. Ada yang punya pemikiran yang sama? Kalau saya nolong orang, orang akan nolong saya juga. Kalau saya setia sama orang, aku akan diperlakukan dengan cara yang sama. Ketiga, kalau saya berdoa, Tuhan harus mengabulkan semua keinginan saya. Kita akan bahas. Ini ekspektasi yang salah, dan kita akan lihat satu-satu. Apa kebenarannya? Ayo kita lihat yang pertama. Jika saya ikut Tuhan, klik, keadaan saya harus selalu baik. Aku ikut Tuhan, gak mungkin rugi. Aku akan menang terus. Karena aku sudah melayani Tuhan, karena aku sudah setia kepada Tuhan. Bahkan di gereja aku sudah mengembalikan persepuluhanku kepada Tuhan. Aku gak mungkin sakit, aku gak mungkin kehilangan. Aku akan hidup baik-baik saja. Banyak orang Kristen mempunyai ekspektasi seperti itu. And let me tell you that's partly true. Kebenarannya apa? Klik. Kebenarannya begini. Selama di dunia ini pasti ada yang namanya sakit penyakit, kerugian, pengkhianatan, kesulitan, tragedi kehidupan, bahkan segala macam kekecewaan dalam hidup ini. Kita semuanya akan tetap ada. Dan kita tidak mungkin yang namanya terhindar. Bapak Ibu, selama kita berada di dunia ini yang masih ada hukum gravitasi, kita semuanya di bawah hukum gravitasi. Coba lihat kiri kananmu, kakinya masih nampak bumi nggak? Coba lihat cara dia duduk, jangan-jangan dia sudah ngawang. Kalau sudah ngawang berarti dia dari dunia yang lain. Bapak Ibu, selama kita dipukul masih sakit. Dipukul masih sakit nggak? Coba pukul dirimu sendiri. Masih kerasa nggak? Coba pukul kiri kananmu, jangan keras-keras tapi. Kesempatan Pak. Nggak. Coba pukul kiri kanan. Coba pukul. Kerasa sakit nggak? Selama kita hidup di dalam dunia di mana kita dipukul masih sakit. I'm sorry to say,
Kristen nggak Kristen, pelayanan nggak pelayanan, kita nggak mungkin terhindar dari yang namanya tragedi kehidupan, apapun itu bentuknya. Maka Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-murid, Yohanes 16 ayat 33, semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita apa? Penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan menderita. Kamu, Yesus katakan sama murid-murid, dia nggak ngomong gini sama murid-murid, hei kamu ikut aku, kamu melayani aku, kamu jadi murid bagi aku, kamu berkorban bagiku, hidupmu akan selalu enak, kamu akan selalu jadi raja, kamu akan selalu jadi kepala dan tidak akan menjadi kau, dan hidupmu akan baik-baik saja. Yesus berkata, hei kamu ikut aku, kemungkinan besar dan pasti kamu akan menderita penganiayaan. Dalam kata aslinya penganiayaan itu bisa menggunakan kata penderitaan, tekanan, kesesakan, dan kesukaran. Yesus berkata, even if you follow me, gak mungkin terhindar. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, Tuhan gak pernah menciptakan semuanya ini. Katakan amin. Tuhan gak pernah menciptakan penderitaan, Tuhan tidak pernah menciptakan kesesakan, sakit penyakit, dan bahkan Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Itu bukan ciptaan Tuhan. Tahu gak? Kejadian 1, kejadian Tuhan, kejadian 1, kejadian 2, Tuhan menciptakan semua yang ada yang kita lihat, dan Tuhan berkata everything was good, semuanya itu baik. Di kejadian 3 masuklah dosa dalam dunia, dan sejak saat itu dunia dan kita keturunan Adam dan Hawa, kita berada di bawah kutuk dosa. Dan semua keturunan Adam dan Hawa berada di bawah akibat dosa. Yang kita lihat sekarang atas tubuh kita, sakit penyakit, proses penuaan. Ibu-ibu mengalami proses penuaan? Banget ya. Bu, skincare mahal ya. Treatment muka mahal ya. Bu ya. Ibu kalau mau nyalain, jangan nyalain siapapun, jangan nyalain Tuhan. Selain Adam dan Hawa, ya, gara-gara Adam dan Hawa dosa masuk, dan sejak saat itu manusia mengalami penuaan. Nanti pulang surga, kapanpun itu, orang pertama yang ibu-ibu harus protes adalah Hawa, gara-gara elu. Sepanjang hidupku pakai skincare terus, tarik benang terus, kan gitu ya. Tuhan gak pernah menciptakan, tapi karena dosa masuk ke dalam dunia. As long as we live in this fallen world, selama kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa ini, saya katakan gak mungkin kita terhindar. Itu kebenaran. Dan jangan kita mempunyai ekspektasi yang salah. Tapi gini, apa yang membedakan kita Pak dengan orang di dunia sana yang gak punya Tuhan Yesus? Itu kan yang penting. Kita semuanya nggak ada terhindar, Kristen nggak Kristen. Tapi apa yang membuat saya orang Kristen? Apa yang membuat saya orang yang melayani Tuhan ini berbeda dengan orang di luar sana? Adalah bahwa di dalam Yesus kita selalu punya pengharapan. Amin. Pengharapan apa? Ibrani 13 ayat 5 mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mungkin dibiarkan, kita tidak mungkin pernah ditinggalkan sama Tuhan. Di dalam lembah, di dalam kesulitan, di dalam sakit penyakit, di dalam tekanan dalam hidup kita tahu kita punya pengharapan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah gembalaku, lewati lembah air mata, gadanya dan tongkatnya selalu menghibur. Itu yang membuat kita beda. Di tengah-tengah kesulitan dalam hidup kita, kok bisa ya orang Kristen tetap tersenyum? Kok bisa ya orang Kristen tetap kuat? Kok bisa ya di tengah-tengah semua yang kita alami tetap ada damai? Sama-sama susah sih, tapi there's hope. Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang lain stres, ya. In this economy semuanya pada stres kan? Termasuk orang Kristen banyak yang komplain, kita nggak terhindar. Tapi entah banyak orang Kristen mengatakan, Pak, nggak apa-apa. Lagi kondisi seperti ini saya tetap sukacita karena saya tahu saya nggak pernah ditinggalkan. Wow. Dan kita punya pengharapan ya, yang tadi pertama Tuhan tetap berjalan bersama kita, dan kita punya pengharapan bahwa semuanya ini akan apa? Berakhir. Katakan amin. Semua penderitaan, semua kekecewaan dalam hidup kita akan berakhir. Dan saya katakan belum tentu berakhir di dunia kita yang sekarang ya. Ada bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya kenal,
yang mereka meninggal dalam sakit penyakit mereka. Belum tentu sampai akhir hidup kita semua ini akan berakhir. Tapi ada pengharapan kita, kapan semuanya ini klik? Kapan semuanya ini akan berakhir? Yuk kita baca sama-sama Wahyu 21 ayat 1 sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Lalu lihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama ini, yang sekarang ini loh, penuh dengan dosa, penuh dengan kecewaan, penuh dengan tragedi kehidupan akan apa? Telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini semuanya akan berlalu. Di dunia baru nggak ada laut. Laut adalah gambaran dari badai kehidupan. Badai itu tinggalnya di laut ya, bukan di kolam renang ya. Tapi di laut nggak ada lagi air mata. Ayat 4 dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama, maksudnya dunia sekarang ini, telah apa? Ini loh pengharapan kita, katakan amin. Ini loh pengharapan kita. Makanya Pak Bu, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, atau apapun yang akan terjadi, Anda dikecewakan, Anda mengalami sakit penyakit, Anda mungkin bertanya, ya Tuhan, aku sudah melayanimu, kenapa aku seperti ini? Aku sudah sungguh-sungguh, mengapa aku seperti ini? Oke, kecewa sebentar boleh, tapi ingat ini baik-baik. Sekali Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan tukarkan Yesus untuk apapun. Dunia ini sementara. Nanti one day orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia kepada Tuhan Yesus, sampai garis akhir mengikuti Yesus, kita semuanya akan berkumpul lagi. Mungkin nggak di ruangan ini, tapi setiap kita akan berkumpul di mana? Di langit yang baru, di bumi yang baru, di mana kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Gak ada lagi air mata, gak ada lagi kekecewaan. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Selama kita di muka bumi ini, semua kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Oleh karena itu jangan kecewa terlalu lama ketika Anda atau keluarga Anda divonis sakit penyakit. Di ekonomi seperti ini Anda harus mengalami kerugian, mengalami tekanan. Atau mungkin dalam hidup ini kita sebagai orang Kristen kadang mengalami ketidakadilan. Betul? Sedih boleh, kecewa sebentar boleh, tapi kembali semangat. Kamu sama kiri kan? Oke, kembali semangat. Saya melayani Tuhan, Pak Bu. Saya lulusan kedokteran, and I left everything untuk melayani Tuhan. Bahkan saya dari Surabaya, Bapak Ibu. Makanya mohon maaf kalau kadang keceplosan bahasa-bahasa logat-logat Jawa, Bapak Ibu. Saya asli Surabaya. Ada yang dari Jawa Timur selain saya? Oh, Ibu. Jawa Timur ya, Bu? Ada lagi? Oke. Saya meninggalkan kota saya di Surabaya ke sini, dan saya di sini tinggal cuma bertiga, keluarga besar, istri dan keluarga besar saya semuanya Surabaya. Saya ke sini melayani Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Tapi suatu saat mungkin ada yang pernah tahu ceritanya, saya pergi ke dokter dan ternyata anak saya yang namanya Simfoni, ya, itu di diagnosis dokter ada masalah dengan matanya. Singkat cerita, pertama kali kami ke dokter awal tahun, dan baru bulan lalu kami kontrol kembali dengan harapan kami sudah terapi, kami sudah berdoa, dan semakin baik. Betul ya? Kan gitu ya harapan orang tua ya. Sudah diterapi, sudah didoakan, sudah melayani, sudah sungguh-sungguh akan semakin baik. Kenyataannya enggak. Kenyataannya ada sedikit perburukan. Namanya manusia pasti kecewa. Tapi saya ingat kembali, oh iya, inilah kehidupan ini. Kita akan tahu apa yang terjadi pada kita, pada anak kita. We don't know what's gonna happen. Betul nggak? Ada yang kita tahu minggu depan mau terjadi apa? 2 minggu lagi terjadi apa? Saya mau tahu. Ya, kecewa itu pasti. Tetapi apapun yang terjadi kita harus tahu, oke, ini dunia yang kita hidupin sekarang, nggak mungkin terhindar dari sakit penyakit. Saya ngomong sama Tuhan, udah. Kecewa sebentar, tapi kembali semangat. Apapun yang terjadi
tetap ikut Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dia mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Sedih boleh, kecewa sebentar boleh, tetapi yuk apapun yang terjadi sekali Yesus selamanya Tuhan Yesus. Ekspektasi yang salah yang kedua, klik. Kalau saya baik sama orang, orang akan baik sama saya. Ada yang pernah punya filosofi yang sama? Kalau saya nolong orang, orang akan nolong saya. Kalau saya baik sama orang saya harus diperlakukan dengan cara yang sama. Bapak Ibu, saya katakan ini adalah statement yang lugu. Akhirnya ketika Anda menghidupi dan mempercayai statement ini, percayalah dalam hidupmu Anda akan penuh dengan kebaikan. Hidupmu akan penuh dengan kekecewaan terhadap banyak orang. Banyak orang punya ekspektasi ini, dan akhirnya mereka menolong lebih daripada yang mereka mampu. Ya, banyak orang hidupnya baik, kan dulunya nggak tegaan bantu orang, lalu ketika mereka susah nggak ada yang bantu. Halo, betapa banyaknya orang yang kepahitan dan kecewa karena hal ini. Ngomong sama kiri kanan, jangan lugu-lugu ya. Ngomong sama kiri kanan, jangan lugu-lugu ya. Apa kebenarannya apa? Saya kasih tahu kebenaran yang pahit. Klik. Akan lebih banyak orang yang tidak baik daripada orang yang baik kepada kita. Tak peduli seberapa baik Anda, tak peduli perbuatan baikmu menolong orang berapa banyak. Suatu saat ketika Anda susah, akan lebih banyak orang yang meninggalkan, melupakan kebaikan daripada orang yang baik. Yang pernah pengalaman katakan, kayaknya pengalaman banyak ya di tempat ini ya. Betul kan? Oh iya. Kita tolong orang, ketika satu saat kita nggak mau menolong, mereka marah. Betul? Kita menolong orang, dan begitu gampangnya kebaikan kita dilupakan gitu aja. Tapi Pak Bu, apakah dengan kenyataan ini, kebenaran ini, membuat kita berhenti untuk berbuat baik? Apakah karena kebenaran ini membuat kita berhenti untuk melakukan apa yang benar? Halo? Saya kasih tahu ya, tetaplah lakukan apa yang benar. Tetaplah lakukan apa yang baik. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu baik kepada kita. Siapa di sini yang tahu dan telah menyaksikan Tuhan sudah terlalu baik? Banyak perbuatan baik Tuhan. Tuhan sudah berbuat banyak baik dalam hidup kita. Angkat tanganmu dengan bangga. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Itu baik Tuhan. Dengan alasan itu, Pak Bu, Anda berbuat apa yang baik, Anda berbuat apa yang benar, bukan supaya orang lain akan menolong Anda kembali, bukan supaya orang lain akan mengingat. Percayalah, Anda pasti kecewa. Tapi tetaplah lakukan apa yang baik dan apa yang benar. Karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu baik dalam hidup. Wow, boleh katakan wow. Amin. Yuk, mulai hari ini kita menolong orang dengan tulus. Tapi tolong garis bawahi kata tulus ya. Tulus bukan berarti bodoh. Banyak orang lupa firman Tuhan. Yesus mengajarkan kita tulus seperti merpati, cerdik seperti. Banyak orang mengambil salah satu. Tulus, selalu tulus, lupa jadi orang. Seperti jemaat saya kemarin baru ngomong, dia habis ditipu 100 miliar karena habis nolong orang. Bayangkan 100 miliar ditipu gitu aja. Itu kalau dibelikan kuah rawon, kita semua disi makan sang hitam, gak habis. Betul? Ada orang terlalu tulus, lupa jadi orang yang cerdik. Ada orang cuma ngambil, aku harus cerdik seperti ular, lupa tulusnya, jadi orang licik. Pernah ketemu sama orang licik? Yang pernah ketemu? Banyak ya Ibu ya? Dari pengalaman Ibu banyak ya? Banyak sekali orang licik. Dan sebagai orang Kristen jangan cuma salah satu ya. Jangan terlalu tulus, lupa jadi cerdik. Jangan terlalu cerdik, lupa tulus. Di tengah. Tulus iya, cerdik. Banyak orang salah.
ngambil firman itu comot-comot sesuka hatinya. Kan Tuhan suruh aku cerdik seperti ular. Enggak juga. Tapi tulus seperti merpati. Amin. Tolong orang mulai hari ini dengan tulus. Bukan supaya orang akan mengingat kebaikan kita, tapi karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Dan satu ayat lagi, klik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu. Ayo sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi yang percaya. Katakan amin. Percayalah Pak Bu, ketika kita baik sama orang, kita menolong orang, ada kalanya kita akan menuai. Amin. Mungkin bukan kita, tapi anak cucu kita. Dalam hidup ini saya menuai banyak kebaikan. Saya mengalami banyak kebaikan. Saya tahu itu pertama karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saya juga tahu itu karena faktor orang tua saya. Orang tua saya sudah banyak nolong orang. Saya dengan mata kepala saya sendiri, saya tahu orang tua saya, dari mak engkong saya, dari papa mama saya. Mereka adalah orang-orang yang suka menolong orang. Mereka adalah orang-orang yang very generous people, orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang suka melakukan banyak hal-hal yang baik. Yang menikmati siapa? Saya bersama saudara-saudara saya. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Supaya tidak hanya putus di saya, tapi sekarang saya juga berusaha melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bukan ya karena satu hal, karena Tuhan sudah baik dalam hidup saya, tapi satu hal saya juga ingin anak saya menuai. Gereja kami ada program yang namanya Peduli Hamba Tuhan, di mana kami memberkati 50 hamba Tuhan setiap bulan dengan bantuan langsung tunai. Dan bulan ini sampai ke depannya kami bukan hanya sponsor 50, tapi ada 100 hamba-hamba Tuhan yang kami berkati setiap bulan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ini satu program yang kami sponsor hamba-hamba Tuhan, karena Bapak Ibu harus tahu hamba-hamba Tuhan di daerah itu kondisinya tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang ada di kota. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang di kota kondisinya lebih baik, tapi yang ada di daerah, banyak dari mereka harus nyangkul sawah sambil menginjil, harus bekerja di sawah sambil mengembalakan. Jadi kami mengambil bagian, para penginjil, para gembala tidak usah bekerja, fokus menginjil, fokus untuk mengembalakan. Kami berkati ada 100 gembala-gembala di daerah, agar nama Yesus tetap diberitakan, Injil tetap diberitakan, dan Bapak Ibu ada ratusan jiwa-jiwa yang telah dibaptis dari pelayanan mereka. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami sebagai gereja kami, untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, agar nama Yesus tetap diberitakan. Tapi satu hal, kami percaya, kami melakukan kebaikan, kami akan menuai, kata firman Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan nggak mungkin gagal. Katakan amin. Amin. Ayo, tetaplah lakukan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Dan kalau kita tidak lemah, kita juga akan menuai. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, terakhir ya. Kalau sudah yang terakhir, saya banyak lihat muka-muka lega. Ya, karena nggak tahan depan banyak makanan ini. Oke, yang ketiga, ekspektasi yang salah jika saya berdoa, Tuhan harus mengabulkan semua keinginan saya. Ada yang pernah diajarin seperti ini? Bahkan saya sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, semua yang aku doakan dalam nama Tuhan Yesus pasti dikabulkan. Aku coba kita bayangkan aja ya. Kita bayangkan aja. Kita nggak usah pakai ayat dulu. Kita nggak usah terlalu rohani dulu deh sekarang ya. Coba kita bayangkan dulu. Kalau saat ini Tuhan harus dan wajib untuk mendengar setiap seruan doa kita. Oke, kita kasih topik yang lagi banyak tren akhir-akhir ini. Sekarang dolar sudah berapa? Berapa? Terakhir 17,9 ya? 17,9 ya, 17,8 ya? Oke. Bagi orang-orang yang kerjaannya ekspor ke luar negeri, mereka akan berdoa, Tuhan, dolar naikin. Betul nggak? Yang kerjanya ekspor, kerja di sini, ekspor ke luar negeri, iya dong. Kepinginnya kalau bisa, Tuhan, dalam nama Yesus, dolar 25.000.
terus dan tidak akan pernah turun. Karena itu janji-Mu Tuhan. Ya kerja ekspor dalam nama Yesus, doa puasa, minta dolar naik. Satu sisi, yang kerja impor, kalau seandainya US jadi 25.000, muntah getah Bapak Ibu. Betul nggak? Yang kerjanya impor juga berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus, puasa dalam nama Yesus, aku berkatakan, dolar turun 10.000. Yang satu doa dalam nama Yesus, minta dolar berapa? 25.000. Yang satu dalam nama Yesus juga minta dolar berapa? 10.000. Yesus dari atas, yang mana ya yang harus aku jawab dulu ya? Coba, seandainya Tuhan wajib untuk mengikuti semua kemauan dan doa kita, saya katakan betapa kacaunya dunia ini. Betul? Saya nggak tahu, mungkin ada yang pernah mengajarkan kepada Anda semua yang Anda doakan wajib dan harus Tuhan kabulkan. Saya katakan itu salah. Kenapa? Understand ini gitu. Kenapa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa? Karena seringkali kita tidak mengerti apa yang kita minta, dan bisa jadi yang kita minta dan kita doakan akan mencelakakan diri kita. Contoh, anak saya, kalau saya lagi makan sama istri, anak saya lihat kami makan lombok, makan cabai, rawit, sambal, anak saya pasti akan minta. Kira-kira saya dan istri ngasih nggak? Kira-kira saya dan istri ngasih nggak ketika anak saya minta sambal, minta rawit? Enggak kan? Selama saya dan istri masih waras, nggak mungkin saya kasih rawit itu kepada anak saya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia minta. Yang dia minta akan menghancurkan mulut dan perutnya. Betul? Kalau maminya lagi potong-potong sayur, anak saya pasti minta pegang pisau. Ngeyel. You understand ngeyel? Bahasa Perancis. Ngeyel. Minta apa? Pisau. Kira-kira saya dan istri saya yang masih waras ini, kira-kira ngasih nggak? Karena dia tidak tahu apa yang dia. Pikiran kita itu sempit. Pikiran kita itu cetek. Dan kita tidak akan mungkin bisa melihat bagaimana Yesus melihat secara 100%. Sebab itu kadang seringkali kita tidak mengerti apa yang kita minta. Dan bisa jadi yang kita doakan akan mencelakakan diri kita. Dan saya akan akhiri ya, Bapak Ibu. Kebenarannya adalah, klik. Kebenarannya nih, catat baik-baik. Kebenarannya adalah Tuhan berdaulat dan kehendaknya pasti yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Apa artinya berdaulat? Saya akan tutup ya. Apa artinya berdaulat? Berdaulat itu gini. Tuhan punya kuasa untuk berkata iya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, syukurilah. Tapi Tuhan juga punya hak untuk berkata tidak. Hormatilah. Betul kan? Seringkali kita tidak mengerti yang namanya kedaulatan Tuhan. Kita sukanya kalau Tuhan berkata iya. Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang tidak, banyak orang marah sama Tuhan. Banyak orang tidak bisa menghormati Tuhan. Banyak orang kecewa dan ingin berontak sama Tuhan. Saya kasih tahu ya, Tuhan tetap berdaulat dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan punya hak untuk berkata iya, yes, syukurilah kalau Tuhan berkata iya terhadap setiap permohonan kita, dan itu bisa terjadi, amin. Tapi Tuhan juga punya hak untuk berkata no, you don't know what you're asking for. Enggak, jangan. Saya berharap ketika hari itu datang, kita tetap menghormati setiap keputusan Tuhan dalam hidup kita, amin. Percaya satu hal, bukan hanya Tuhan berdaulat. Ingat, Dia adalah Bapa kita yang baik. Siapa di sini tahu Tuhan adalah Bapa yang baik? Ada di sini orang tua yang punya pikiran yang jahat untuk anaknya. Yang ngomong, aduh, kalau bisa anakku jadi orang yang miskin aja. Kalau bisa anakku saya sekolahkan sekolah yang paling buruk aja. Ada? Nggak ada ya? Orang tua kalau bisa anaknya kasih pendidikan yang terbaik, kasih fasilitas yang terbaik,
kasih masa depan yang terbaik. Kita terbatas, tapi Bapa kita di surga tidak pernah terbatas. Dan Dia punya pikiran yang sama dengan kita. Ada banyak orang, Pak, kalau gitu saya berserah kepada kehendak Tuhan. Berarti yang saya mau, ambisi saya ingin ini dan itu, nggak mungkin terjadi dong, Pak. Saya nggak mungkin jadi orang yang hebat dong kalau saya berserah kepada kehendak Tuhan. Ada orang yang tanya kayak gitu. Saya katakan kepada mereka, apa yang membuat Anda berpikir berserah kepada kehendak Tuhan membuat Anda menjadi orang yang tidak berharga, menjadi orang yang tidak hebat? Bapak mana yang mau melihat anaknya, oh kamu jadi orang biasa? Kalau bisa anaknya bapaknya melihat anaknya jadi orang yang hebat, betul? Demikian dengan Bapak kita di surga. Sampai itu Bapak Ibu, doa harus. Tuhan yang kasih tahu kepada kita, carilah, mintalah, ketoklah pintu. Tapi jangan lupa, selalu tutup dengan tapi terserah Tuhan. Karena kita tahu kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Sebab itu Bapak Ibu mulai hari, yuk doa kita adalah satu. Tuhan, biarkan aku tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku. Ayat terakhir 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan saya akan tutup dengan ini. Ayo sama-sama kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan inilah yang percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Kita minta sesuatu kepadanya menurut apa? Yuk mulai hari ini kita tahu apa kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak selalu tahu ya mau Tuhan itu apa. Kalau kita nggak tahu, kita serahkan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tahu kalau Tuhan belum menjawab, Tuhan pasti tahu yang terbaik dalam hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi saya akan simpulkan malam hari ini, klik yang terakhir, tabel yang terakhir. Bapak Ibu, sebuah ekspektasi yang salah adalah jika saya ke Tuhan, hidup saya harus selalu baik. Kebenarannya apa? Dalam hidup ini kita akan dihadapkan dengan berbagai macam apa? Kesukaran. Langkah untuk merdeka, percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Di dalam Yesus ada pengharapan yang kekal. Yang kedua, ekspektasi yang salah. Jika saya baik, orang harus baik pada saya. Jangan lugu-lugu ya. Kebenarannya akan lebih banyak orang yang nggak baik daripada orang yang baik sama kita. Itu kebenarannya. Apakah hal itu membuat kita berhenti melakukan apa yang benar? No, tetaplah setia melakukan yang baik karena Tuhan Yesus terlebih dahulu baik kepada kita. Katakan amin. Yang ketiga, jika saya berdoa, Tuhan harus mengabulkan semua keinginan saya. No, kebenarannya adalah Tuhan berdaulat dan kehendaknya selalu terbaik. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Jangan paksakan kehendak-Mu. Kita berserah kepada kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya minta kunci gini sekarang. Ku berserah penuh. Yuk angkat tanganmu sama-sama. Ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kaulah angkat tanganmu, katakan ku berserah penuh, berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kebenaran. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan. Amin. Katakan bersama-sama.
Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kebenaran. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kebenaran. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya malam hari ini kami akan dimerdekakan oleh kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu sudah memerdekakan setiap kami. Biarkan kebenaran yang sudah diberitakan hari ini boleh mengubah cara pikir kami. Mungkin ada cara pikir kami yang salah, ekspektasi yang salah, yang membuat kami jadi orang-orang yang kecewa. Tapi hari ini kami tahu kebenaran-Mu, tapi kebenaran-Mu akan memerdekakan, kebenaran-Mu akan mengubah hidup kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami tahu apa yang Tuhan mau. Terima kasih Kau meteraikan firman ini dalam hati, pikiran, roh, dan jiwa kami. Kami sudah merdeka oleh Tuhan Yesus, merdeka oleh kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu akan kami bawa pulang, boleh mengubah cara pikir kami. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu. Kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama percaya sudah diberkati hari ini. Sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada MC untuk boleh melanjutkan ibadah hari. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas kantong persembahan boleh dipersiapkan. Sebelum memberi dengan ucapan syukur, kita mau berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu dimateraikan dalam setiap hati dan kehidupan kami. Dan ini menjadi kekuatan buat setiap kami, bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, sebentar kami juga memberikan persembahan, Kau memberkati untuk setiap taburan yang diberikan oleh umat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ajar setiap kami untuk dapat boleh memberi yang terbaik dengan setiap hati yang bersyukur, dengan ketulusan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan ucapan syukur kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, naikkan satu pujian. Dialah Allah sumber kekuatan kehidupan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki. Aku
kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat mari yang bertugas. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan kesaksian, bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sudah memberi persembahan yang terbaik saatnya kami bersyafaat dengan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan Kau menambahkan 1 tahun lagi Tuhan, di mana kami akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia tahun tanggal 17 Agustus Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa biar 1 tahun ini Tuhan Kau tambahkan, kami boleh merasakan perubahan yang terjadi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kami berdoakan untuk kesejahteraan, keamanan, bahkan ekonomi yang terus meningkat Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar terjadi kesejahteraan yang nyata Tuhan. Kami tolak setiap roh jahat yang mengacaukan bangsa kami. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang terus beracara Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk PD Kasih Immanuel Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Kau lakukan di PD Kasih Immanuel ini Tuhan. Kami berdoa untuk anggota yang setia, yang sungguh-sungguh mereka bertumbuh di tempat ini Tuhan. Kau tambahkan Tuhan pekerjaan, jika mereka membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Bila mereka melakukan bisnis, biar bisnis mereka boleh mengalami breakthrough Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan, ada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani sini, Kau tambah-tambahkan hikmat marifat untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biar PD ini bukan hanya tempat di mana kami hanya berkumpul, tapi Kau boleh mengalami perubahan, pertumbuhan rohani yang nyata Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan, bila ada anggota yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau menjamah Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa kami semua berada dalam payung kesehatan Tuhan, di mana Engkau menjaga Tuhan. Kami dijauhkan dari semua panah api iblis Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga PD Pak Birawa dan Ibu RT yang ada, yang menjadi pemilik rumah tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Mereka akan membuka rumah mereka untuk kami mengadakan perkumpulan persekutuan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau tambahkan hikmat buat mereka Tuhan. Ada kesehatan ilahi Tuhan. Pekerjaan ditambahkan, karir yang naik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan. Apa yang pernah mereka korbankan, mereka kembali ke dalam hidup mereka Tuhan. Berdoa untuk anak-anak mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk Alvaro yang sudah menyelesaikan pendidikan. Dan kami percaya Tuhan, Alvaro akan terus mengalami peningkatan Tuhan dalam prestasi Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan yang Engkau telah siapkan Bapa. Kami berdoa juga untuk Michael yang juga masih mengembang pendidikan. Bahkan Edgar Tuhan yang baru memulai pendidikan. Kami berdoa Engkau berkati, berikan hikmat marifat untuk semua anak dari Pak Birawa dan Ibu RT Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan, dan mereka boleh mengalami pertumbuhan dalam pendidikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Ibu RT juga, untuk usaha mereka Tuhan. Kau tambahkan berkat-Mu Tuhan. Ada klien-klien baru, semuanya tambahkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan. Kami percaya ini malam yang khusus Tuhan, mana Kau memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk acara selanjutnya Tuhan. Kau berkati, kami telah mengalami sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama berdoa untuk doa yang sudah Tuhan ajarkan pada kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita.
Kita memuji kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan menyertai ibadah dari awal pertengahan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu kami boleh melangsungkan ibadah dalam damai sejahtera. Kami diberkati lewat setiap apapun yang boleh kami laksanakan pada malam ini Tuhan, lewat pujian penyembahan, bahkan secara khusus buat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Andrew Gunawan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kebenaran-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan senantiasa terus berlangsung dalam kehidupan kami. Sebelum kami terima berkat Tuhan, kami mau memberkati akan hamba-Mu Pastor Andrew Gunawan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah terima berkat rohani yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini kita arahkan tangan kita. Kita mau lepaskan berkat Tuhan buat hamba yang Tuhan kasih, yaitu Pastor Andrew Gunawan bersama dengan gerejanya, gereja Satu Jam Saja, pelayanannya, dan keluarga, istri, anak, semua yang ada dalam lingkungan keluarganya Tuhan berkati. Mari kita arahkan tangan kita. Doakan sungguh-sungguh agar kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan diberkati Tuhan. Semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan menjadi bagiannya. Dalam nama Yesus, kami persekutuan doa kasih Manuel memberkati akan hamba-Mu yang sudah menjadi berkat di tempat ini. Biar Tuhan gantikan berkat lipat, berkat rohani senantiasa mengalir, hikmat yang berasal dari Tuhan, kesehatan mengalir dalam kehidupannya, istrinya, anak-anaknya, pelayanannya, jemaatnya Tuhan berkati, tambahkan sesuai dengan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Kami melepaskan berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saudara-saudara kekasih, mari kita arahkan tangan kita. Kita percaya bahwa Engkau ada di tempat yang tepat, bersama dengan orang-orang yang tepat yang mengasihi Tuhan dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Angkat hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Percayalah dari Tuhan, kau terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, kau lihat hati-hati yang terangkat, menadakan semuanya kepadamu Tuhan. Mereka minta berkat, kekuatan, berkat kesehatan, berkat apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kesehatan menjadi bagianmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan dulu, ibadah selesai. Mari Bapak Ibu kita ambil waktu bersama di hadapan Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan baik, amin. Semua diberkati ya. Coba lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Oh, luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih banyak. Ya, nanti ada waktu di mana ada acara berikutnya yang dipimpin oleh MC. Mohon kesabarannya ya Bapak Ibu ya. Waktu selanjutnya silakan Pak.